Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia 23 dengan NIM 23020321210008 dengan kakak asisten pembimbing Kak Dian. Di sini akan sedikit menjelaskan mengenai materi dari acara 2, yaitu anatomi ternak unggas. Ini adalah bagian ayam. Untuk bagian tubuh eksteriornya itu ada kepala. Ini kepala ini ada jengger, ada mulut, ada mata, ada telinga, kemudian juga ada lubang telinganya ini. Kemudian ada leher, ini leher, kemudian sayap, lalu badan. Di sini ada punggung, di sini pinggang. Kemudian masuk ke bagian sini adalah paha, ini paha, lalu sini adalah kaki. Jadi ini semua adalah contoh organ eksterior dari ayam, mulai kepala, leher, sayap, badan, punggung, pinggang, paha, kaki, dan selanjutnya adalah mengenai organ pelindung. Yang pertama itu adalah bulu. Sebelum ini di kulitin itu ada bulunya. Nah, di bulu ini fungsinya adalah sebagai isolatur, yaitu menjaga panas tubuh, kemudian melindungi tubuh dari luka dan infeksi akibat terdapat benda tajam, lalu sebagai sarana untuk terbang karena di sayapnya ini nanti ada bulunya juga. Kemudian perhiasan memikat lawan jenisnya. Selanjutnya ada kulit. Nah, ini kulit ini dia menyelimuti semua ayam. Fungsinya adalah untuk melindungi tubuh dari pengaruh dan temperatur lingkungan panas maupun dingin. Kemudian untuk pelindung terhadap masuknya mikroorganisme, karena di bawah kulit ini itu terdapat lemak yang mana dia mampu untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam dalam badan ayam ini. Jadi fungsi kulit ini untuk melindungi terhadap masuknya mikroorganisme. Kemudian yang ketiga adalah sebagai reseptor untuk menerima pengaruh rangsangan dari luar, seperti itu. Kemudian masuk kepada kepala. Di kepala ini itu ada jengger. Ini jengger ya, ini jengger. Nah, ini jengger. Kemudian ada mata. Kemudian ada kelopak mata dan juga bola mata. Ini kelopak mata lalu bola mata di sini. Kemudian ada telinga. Ini cuping. Ini cupingnya. Lalu ini telinganya. Ini lubang telinganya. Ini lubang telinganya di sini. Kemudian ada juga paruh. Sini juga pakai paruh dan juga pialnya. Nah, itu. Ini adalah bagian kepala. Nah, jengger yang besar ini berhubungan dengan perkembangan gonadal dan intensitas cahaya, di mana intensitas cahaya yang rendah akan mengakibatkan jengger itu menjadi besar. Lalu yang terakhir adalah kaki dan juga ceker. Nah, untuk kaki dan juga ceker ini dia tertutupi oleh sisik. Jadi sebelum ayam ini dikuliti, ini ada jengger dan juga kakinya di sini. Itu tertutup oleh sisik dan dengan berbagai warna. Kemudian ayam itu umumnya memiliki 4 jari. Kita lihat sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 jari, tapi ada beberapa jenis ayam itu punya 5 jari. Seperti itu.
Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai organ pencernaan. Yang pertama itu dari mulut ya. Pertama mulut, dimana mulut itu akan mengambil makanan dan lidah yang ada di dalam mulut itu akan mendorong makanan ke saluran pencernaan ini. Ya, yang pertama itu ada esofagus atau kerongkongan, itu merupakan pipa tempat pakannya. Nah, di sini nanti adalah tempat untuk menyimpan makanan sementaranya, yaitu adalah crop atau tembolok di sini ya. Kemudian setelah dari sini, kemudian akan melanjutkan kepada proventriculus, yaitu pelebaran dari esofagus sebelum berhubungan dengan si ventriculusnya. Nah, ini merupakan proventriculusnya. Lalu ke sini ini adalah ventriculusnya atau biasa disebut juga dengan ampela atau gizzard. Setelah dari ventriculus ini, partikel pakan akan digiling menjadi lebih kecil sehingga mampu untuk disalurkan ke usus halus ini. Dari sini. Oke, di sini proses penggilingan. Lalu ini semua ini adalah usus halus. Ini adalah usus halus, yaitu organ pertama tempat berlangsungnya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan, di mana terbagi menjadi 3, yaitu ada duodenum, jejunum, dan juga ileum. Setelah masuk ke situ, di sini ada percabangan. Di sini ada usus buntu ya. Di sini tidak terjadi proses pencernaan. Di usus buntu ini tidak ada proses pencernaan. Lalu masuk kepada usus besar. Nah, ini adalah usus besar, di mana bentuknya melebar, terdapat pada bagian akhir usus halus. Kemudian melanjutkan pada kloaka. Nah, di sini kloaka untuk tempat keluarnya atau saluran umum tempat pencernaan dan reproduksi bermuara di sini. Atau di sini ada lubang dari kloaka, itu adalah anus. Di sini lubang bagian luarnya kloaka, seperti itu. Ini merupakan organ dari pencernaan. Selanjutnya adalah organ respirasi ya. Pertama itu sebenarnya ada hidung. Nah, hidung ini merupakan organ respirasi eksternal yang langsung berhubungan dengan lingkungan luar. Hidung juga fungsinya untuk keluar masuknya oksigen maupun karbon dioksida. Nah, setelah dari hidung itu ada laring. Laring ini terdapat katup, di mana dia bisa membuka maupun menutup saat ayam sedang bernafas. Kemudian dari laring akan masuk ke dalam trakea. Nah, trakea ini sepanjang ini dia merupakan tabung seperti pipa udara, dan di sini akan terjadi jalur jalannya udara. Setelah dari trakea ini ada percabangan. Nah, percabangan ini disebut juga dengan bronkus. Dia yang memisahkan antara paru-paru kanan dan juga paru-paru sebelah kiri. Dan di sini juga merupakan filtrasi terakhir, jadi biar udara yang masuk itu benar-benar bersih, tidak ada debu, tidak ada pasir dan sebagainya macamnya. Jadi dia masuk ke paru-paru itu benar-benar bersih. Selanjutnya adalah organ reproduksi. Yang pertama ada testis. Nah, ini merupakan sepasang testis. Fungsinya adalah untuk memproduksi spermatozoa, seminal plasma, dan juga hormon testosteron. Lalu masuk pada epididymis. Epididymis ini yang kecil ini dan juga warnanya putih. Fungsinya adalah sebagai arah jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kauda epididymis. Selanjutnya ada vas deferens. Nah, ini terletak di bagian bawah sini dan memang sulit untuk dipisahkan karena dia menempel di tubuh ayamnya. Fungsinya adalah sebagai muara sperma dari testis serta bagian bawah yang merupakan perpanjangan dari saluran epididymis. Terakhir, dari vas deferens ini langsung kepada kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi betina pada ayam. Yang pertama itu ada ovarium. Ini memiliki peranan penting dalam proses reproduksi. Ovarium ini merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gametosis, dan juga perkembangan serta pemasakan kuning telur. Kemudian ada infundibulum. Infundibulum ini terdiri atas corong atau fimbria yang berfungsi untuk menerima telur yang telah diovulasikan, dan bagian colasypheraus yang merupakan tempat terbentuknya kalaza. Selanjutnya ada uterus atau kelenjar kerabang. Ini disebut juga dengan glandula kerabang telur, di mana pada bagian ini terjadi dua fenomena, yaitu hidratasi putih telur, kemudian terbentuknya kerabang telur. Warna kerabangnya juga terbentuk dalam uterus ini, dan pada bagian akhir tuh ada mineralisasi kerabang. Kemudian ada vagina. Ini merupakan tempat di mana telur untuk sementara ditahan dan dikeluarkan jika sudah mencapai bentuk sempurna.
Lalu ada magnum. Magnum ini merupakan bagian oviduk terpanjang yang tersusun dari glandula tubuler yang berfungsi dalam sintesis dan sekresi putih telur. Mukosa dari magnum ini tersusun dari sel goblet yang mensekresikan putih telur kental dan juga cair. Selanjutnya ada istimus, ini berfungsi untuk mensekresikan selaput telur atau membran kerabang. Dan terakhir ada kloaka, ini merupakan akhir dari organ reproduksi betina yang berfungsi untuk mengeluarkan telur. Selanjutnya adalah sistem ekskresi. Yang pertama dari ginjal. Nah, ginjal ini dia melekat pada tubuh ayam. Di sini ada 2 ginjal, di mana fungsinya yang paling utama itu adalah untuk menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan maupun dari zat-zat yang beracun. Lalu setelah ginjal itu ada ureter. Nah, saluran ini disebut juga dengan ureter, itu penghubung antara ginjal dengan kloaka. Kenapa langsung ke kloaka? Karena ayam itu tidak mempunyai kantung urin. Jadi urin itu terbentuk di dalam ureter tadi ya. Jadi tidak mempunyai kantong urin di situ. Urinnya terbentuk dari ureternya. Lalu pada kloaka itu masuk kepada bagian yang namanya uredeum, yaitu bagian tubuh ayam yang bermuara langsung ke kloaka, itu disebut juga dengan uredeum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit pada unggas, yaitu ayam. Yang pertama ada tetelo. Tetelo ini merupakan penyakit akut pada unggas yang dapat ditularkan atau dapat menular secara cepat. Penyakit ini itu terjadi karena adanya infeksi viral yang dapat menyebabkan gangguan pada syaraf pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh virus paramyxo. Gejalanya yaitu adalah seperti bersin, kemudian batuk, megap-megap, kemudian ngorok pada saat bernafas, nafsu makan menurun, kornea keruh, kemudian otot tubuh juga gemetar, lalu juga bisa menyebabkan gangguan syaraf sampai kejang-kejang, bahkan lehernya terpulintir seperti itu. Kemudian cara pencegahannya bagaimana? Pertama, ayam yang terkena penyakit ini itu harus diisolasi atau dikarantina, atau misalkan ayamnya sudah terkena penyakit ini parah maka harus dimusnahkan. Yang kedua, bersihkan kandangnya. Kita harus tetap menjaga kebersihan pada kandang tersebut. Yang ketiga, pengendalian terbaik yaitu dengan cara memberikan vaksin strain FK dan juga lasota. Selanjutnya ada penyakit fowl pox, yaitu adalah penyakit cacar jangkir ayam. Umumnya penyakit ini tuh menyerang unggas ya, terutama ayam. Dimana ini juga disebabkan oleh virus. Penyebaran penyakit ini tuh bisa melalui udara, kemudian nyamuk yang terinfeksi, kemudian mungkin bisa lewat karena tertelan keropeng penderita penyakit tersebut gitu. Kita pencegahannya itu dengan cara mengolesi iodium pada luka cacarnya. Kemudian yang kedua dengan cara memberikan vaksin virus cacar unggas hidup. Selanjutnya adalah penyakit pulorum atau berak kapur. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Kalau yang tadi 2 itu disebabkan oleh virus, nah yang ini disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya adalah pulorum. Adapun untuk unggas yang terserang pada umur 3-15 hari itu akan berakibat kematian tinggi. Tanda-tanda yang tampak dari penyakit ini adalah kotorannya itu warnanya putih dan juga lengket seperti pasta dan menempel di duburnya. Kemudian tubuhnya juga lemah lesu, cepat terengah-engah, lalu bulunya kusam dan juga sayapnya menggantung. Cara pencegahannya bagaimana? Yaitu dengan cara yang pertama tentunya dengan cara membersihkan kandang, makanan dan juga minumannya. Yang kedua dengan cara mengisolasi ayam yang sedang sakit atau terkena penyakit ini. Yang ketiga adalah dengan cara memberikan pengobatan. Adapun obatnya itu adalah jenis obat sulfa dan juga antibiotik. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi saya melakukan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.